Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah, masyaallah, kullu ni'matin minallah, masyaallah, al-khairu kulluhu biyadillah, masyaallah, la yashrafu su'a illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqil qa'idin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, wa qala salafuna kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ikhwah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan hari ini kita semuanya masih sehat walafiat, masih ditakdirkan oleh Allah hidup di dalam dunia dengan takdir yang baik, yakni berada di bulan suci Ramadan. Ayat ikhwah, pada bulan Ramadan tahun ini kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya, di mana pada Ramadan sebelumnya kita belum pernah mengalami fase yang seperti ini, di mana ada edaran dari pemerintah maupun dari para ulama agar kita melaksanakan ibadah aktivitas di rumah. Ayat ikhwan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bagaimana menyikapi ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia. Ayo ikhwan, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahasanya ujian dari Allah Azza wa Jalla itu macam-macam bentuknya. Dan mulai hal yang terkecil, mungkin mulai dari diri kita, keluarga kita, bahkan yang bersifat nasional, bahkan mengglobal seperti sekarang. Tujuannya Allah Azza wa Jalla memberikan ujian itu satu, yakni yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1-2. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yakni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya yakni menguji kita ketika diberikan ujian kehidupan ini, bagaimana amal kita, apakah tetap mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla atau justru semakin menjauh. Ayo ikhwan, maka
ketika menghadapi ujian seperti ini, ikhtiar dhahiriyah maupun ikhtiar batinnya harus selaras sejalan. Dua-duanya harus dilakukan. Ikhtiar dhahiriyah sudah kita lakukan. Contohnya kita ketika mau masuk ke rumah, mencuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker, menjaga jarak, social distance. Itu semuanya adalah ikhtiar dhahiriyah. Termasuk masjid kita, musola kita, karpetnya dilipat. Itu ikhtiar dhahiriyah. Namun Syekhuna wal murabbi ruhina Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri memberikan ikhtiar batiniah pada kita semuanya agar kita termasuk hamba Allah yang selamat tidak hanya di dunia tapi di akhirat, tetap sehat walafiat. Ayo ikhwan, ikhtiar batinnya ini sangat penting sekali. Maka beliau memberikan ijazah ini. Yang pertama, usahakan setiap pagi atau sore atau setelah maghrib membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan menyebut asmanya Allah, la yadurru, tidak akan mampu memberikan kemelaratan, mara bahaya. Ma'asmihi, barokah dari asmanya Allah, syai'un fil ardi wala fis sama', baik sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Bahwa sami'ul alim, sesuatu yang di langit maupun di bumi itu banyak macamnya, termasuk virus corona. Maka kalau kita ikhtiar dhahiriyahnya selaras dengan ikhtiar batiniyahnya, maka akan klop. Ya, pagi 3 kali, sore 3 kali. Bukan hanya beliau yang memberikan ijazah ini, yaitu Syekhuna ya Haji Maimun Zubair juga memberikan ijazah ini pada kita semua sebelum beliau wafat. Dan ini memang doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ikhtiar batinnya dari beliau, yakni usahakan ketika kita berwudulah dengan sempurna, mulai membasuh tangan yang sunnah-sunnahnya dilakukan, ya, istinsarnya, basuh wajah, tangan, usahakan dengan sempurna, bukan sekedar wudu. Atau kalau di Jawa, orang Jawa dulu ada yang mengatakan adus bebek, ini wudu bebek istilahnya, seperti itu, cepet-cepetan, ya, tidak dilakukan dengan sempurna. Padahal kalau dilakukan dengan sempurna ini sangat membantu sekali untuk kesehatan diri kita. Kemudian yang ketiga, membaca Asmaul Husna, yakni ya salam, ya salam, ya salam, dan ya hafid, ya hafid, ya hafid, masing-masing 20 kali. Setiap habis sholat usahakan baca itu. Ya hafid artinya wahai Allah, zat yang maha menjaga. Ya salam, wahai Allah, zat yang maha menyelamatkan, memberikan keselamatan. Asmaul Husna yang kita pilih setelah sholat, kita baca 20 kali. Kemudian ayo ikhwah, ijazah lagi dari beliau, usahakan setiap lisan kita, mulut kita ini nganggur, yakni membaca sholawat kepada
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat ini efeknya luar biasa. Dan perintahnya Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dawuhnya Allah sendiri di Al-Qur'an bahwasanya ketika Nabi berada di tempat, di suatu wilayah, di suatu tempat, maka siksa Allah tidak akan turun di tempat itu. Pertanyaan kemudian, bagaimana menghadirkan Rasulullah di tempat kita? Salah satunya dengan membaca sholawat kepada beliau. Dan jangan lupa pula tambah dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di waktu sahur. Bukan hanya untuk diri kita sendiri istighfarnya, tapi untuk kedua orang tua kita, seluruh kaum muslimin wal muslim wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum. Kemudian yang terakhir, ya ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, yakni ijazah dari beliau ikhtiar batiniyah, yakni setiap selesai sholat ketika berdoa jangan sampai ditinggalkan doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Jadi kalau doa itu dibaca, insya Allah kita akan diberikan keselamatan, kesehatan di dunia dan keselamatan juga di akhirat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan dawuhnya beliau ini, sehingga keluarga kita semuanya juga dianugerahi oleh Allah kesehatan zahir batin dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Demikian, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.